Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Abelia Salsabila dari Universitas Asahan, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, kelas 1G, Manajemen semester 1. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi bahasa Indonesia yang berjudul Paragraf Bahasa Indonesia. Ada 3 poin penting yang akan kita bahas pada video kali ini. Apa aja sih? Yang pertama, pengertian paragraf, jenis-jenis paragraf, dan ciri-ciri paragraf. Nah, baiklah, langsung saja kita masuk pembahasan pada hari ini. Apa sih itu paragraf? Paragraf merupakan satuan bahasa yang tersusun oleh 2 buah kalimat atau lebih, di mana kalimat-kalimat tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, baik secara sematik dan sintaksis. Paragraf biasanya memiliki struktur yang terdiri dari kalimat utama atau kalimat pokok dan kalimat penjelas. Kalimat pokok atau yang biasa kita sebut dengan ide pokok merupakan suatu kalimat yang di dalamnya terdapat beberapa masalah dan kesimpulan dari paragraf tersebut. Sedangkan kalimat penjelas ialah kalimat yang berisikan tentang penjelasan atau pemaparan tentang kalimat pokok tersebut. Nah, adapun ciri-ciri paragraf yang harus kita ketahui. Yang pertama, kalimat awal terletak sedikit ke dalam, yaitu 5-7 ketukan yang biasa kita sebut dengan alinea. Yang kedua, paragraf memakai pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Yang ketiga, setiap paragraf memakai sebuah kalimat topik dan juga selebihnya merupakan kalimat pengembang yang mempunyai fungsi menjelaskan, menguraikan, dan menerangkan tentang pikiran utama yang terdapat dalam kalimat topik. Dan yang keempat, paragraf berisi mengenai pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Kalimat ini berisi detail-detail kalimat topik. Paragraf bukanlah kumpulan kalimat topik. Paragraf hanya berisikan satu kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas. Nah, selanjutnya jenis-jenis paragraf. Paragraf memiliki 3 jenis. Yang pertama, jenis paragraf berdasarkan posisi kalimat utamanya. Dan yang kedua, jenis paragraf berdasarkan sifat isinya. Dan yang ketiga, jenis paragraf berdasarkan fungsinya dalam tulisan. Jenis paragraf berdasarkan kalimat utamanya terbagi menjadi 4. Yang pertama, paragraf deduktif. Dapat dipahami sebagai cara penalaran paragraf dengan meletakkan kalimat utama di awal paragraf. Dan yang kedua, paragraf induktif. Dapat dipahami sebagai cara penalaran paragraf dengan meletakkan kalimat utama di akhir paragraf. Dan yang ketiga, paragraf campuran. Dapat dipahami sebagai penalaran dengan meletakkan kalimat utama di awal dan di akhir paragraf. Dan yang keempat, paragraf merata. Merupakan paragraf yang kalimatnya berisi kalimat inti atau topik. Jenis paragraf berdasarkan sifat dan isinya terbagi menjadi 5. Yang pertama, paragraf naratif. Paragraf naratif merupakan suatu bentuk wacana yang berusaha mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa sehingga seolah-olah pembaca dapat melihat peristiwa yang dialami oleh pemegang peran dalam penyajian tersebut. Yang kedua, paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif merupakan suatu paragraf yang berusaha menggambarkan suatu peristiwa atau kejadian, tempat, suasana, bahkan bentuk tubuh seseorang. Yang ketiga, paragraf ekspositoris merupakan paragraf yang berusaha untuk memaparkan, menjelaskan, dan menginformasikan suatu hal atau topik untuk menambah pengetahuan dan wawasan pembaca. Yang keempat, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi merupakan paragraf yang berisi pandangan dan pendapat penulis tentang suatu topik. Dan yang kelima, paragraf persuasi. Paragraf persuasi merupakan suatu paragraf yang berisi unsur ajakan, himbauan, bujukan, dan saran kepada pembaca. Jenis paragraf berdasarkan fungsinya dalam tulisan. Pertama, paragraf pembuka, paragraf penjelas, dan paragraf penutup.
Paragraf pembuka berfungsi sebagai pengantar dan pembuka tulisan. Biasanya berisi kalimat yang menarik perhatian pembaca dan menjelaskan suatu gambaran tentang tulisan tersebut. Paragraf penjelas. Paragraf penjelas berfungsi untuk menjelaskan dan menggambarkan suatu ide atau gagasan dalam suatu tulisan. Biasanya berisi informasi, contoh, ataupun bukti-bukti yang mendukung. Yang terakhir, paragraf penutup berfungsi sebagai penutup tulisan. Biasanya berisi kesimpulan, ringkasan, dan pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Nah, itu tadi video penjelasan dari saya mengenai paragraf bahasa Indonesia. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua dalam mengetahui paragraf bahasa Indonesia. Saya, Amelia Salsabila, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.